Audio Jungle. Salam kenal, nama saya Yuyun. Saya CEO PT Lintang Medika. Selamat datang di Lintang Medika. Sebagai perusahaan distributor alat-alat kesehatan, PT Lintang Medika memiliki peran yang cukup penting atau bisa dibilang sangat penting dalam mensuplai kebutuhan alat-alat kesehatan di fasilitas atau sarana kesehatan yang ada di Bandar Lampung, seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan apotek. Namun, bagaimana PT Lintang Medika bisa memastikan bahwa manajemen strateginya efektif dan berjalan dengan baik? Nah, saya melakukan external audit. Tentu, PT Lintang Medika adalah perusahaan distribusi alat kesehatan yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Jadi, kami telah beroperasi sejak tahun 2012 dan dengan bangga menggunakan moto The Best in Medical Device since 2012. Kami berkomitmen untuk menyediakan alat kesehatan berkualitas tinggi kepada masyarakat dan seperti yang telah saya sebutkan di atas ya, jadi kami mensuplai ke seluruh fasilitas dan sarana alat kesehatan. Sebelum kita menyelami detail audit eksternal, pertama-tama mari kita pahami apa arti sebenarnya. Jadi audit eksternal itu adalah evaluasi yang sistematis dan objektif terhadap lingkungan eksternal perusahaan dan proses manajemen strategisnya. Jadi kenapa harus dilakukan eksternal audit? Karena audit eksternal ini membantu perusahaan menilai landscape kompetitif mereka, mengidentifikasi peluang dan ancaman yang potensial yang bisa mengancam perusahaan mereka atau perusahaan saya ya. Dan menentukan efektivitas inisiatif strategis mereka. Jadi audit eksternal sangat penting ya bagi kami karena kami ingin memastikan bahwa kami ini tetap kompetitif dan tetap relevan di tengah perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Dengan melakukan audit eksternal, kami dapat memahami faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi strategi bisnis kami seperti perkembangan teknologi, kemudian mungkin regulasi pemerintah, dan perubahan tren dalam permintaan pelanggan. Audit eksternal manajemen strategis ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi yang tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Nah, itu kenapa kami melakukan eksternal audit. Jadi tim auditor nanti akan memulai audit dengan menganalisa rencana strategis PT Lintang Medika, yaitu mulai dari visi, misi, dan tujuan jangka panjangnya. Jadi, untuk analisis perusahaan, ini melibatkan pemeriksaan perusahaan di mana perusahaan itu beroperasi. Yang diaudit itu termasuk kekuatan kompetitif, kemudian dia juga menganalisis struktur perusahaan, tren pasar, dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Dengan memahami dinamika perusahaan ya, kita jadi bisa membuat keputusan. Jadi berdasarkan informasi tentang arah strategis, kita bisa menghadapi tantangan yang ada. Beberapa faktor yang kami analisis itu adalah perkembangan teknologis medis, kemudian persaingan industri, regulasi pemerintah terkait dengan alat kesehatan, serta perubahan dalam kebutuhan dan preferensi pelanggan. Kami ingin memastikan bahwa kami selalu berada di garis terdepan dalam menghadapi perkembangan industri dan menghadirkan solusi yang tepat bagi pelanggan kami. Hasil dari audit eksternal ini membantu kami mengidentifikasi peluang baru dan ancaman dalam industri. Kami dapat menyesuaikan strategi pemasaran, strategi distribusi, dan layanan pelanggan. Jadi supaya semua itu kami sesuaikan untuk bisa tetap relevan dan memenuhi kebutuhan pasar.
Selain itu, kami juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan kerjasama dengan mitra bisnis kami. Auditor juga memeriksa implementasi strategi yang dilakukan oleh perusahaan, meninjau proses perencanaan, meninjau proses pelaksanaan, dan pemantauan strategi PT Lintang Medica. Jadi hal ini meliputi penentuan target, alokasi sumber daya, dan pengukuran kinerja. Kemudian ada analisis lingkungan makro. Nah, analisis lingkungan makro di sini fokusnya bergeser ke faktor eksternal yang lebih luas yang mempengaruhi perusahaan. Ini termasuk menganalisis faktor politik, menganalisis faktor ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum, atau yang biasa dan terkenal disebut dengan PESTEL. Dengan memahami pengaruh eksternal ini, perusahaan dapat menyesuaikan strategi mereka dan meminimalkan risiko dan meningkatkan peluang. Nah, kemudian juga auditor akan menganalisis mengenai pemangku kepentingan. Nah, seperti yang ada di gambar ya. Jadi pemangku kepentingan itu bisa termasuk karyawan, kemudian customer, dan pemegang saham. Jadi perusahaan ini perlu mempertimbangkan kepentingan dan harapan berbagai pemangku kepentingan. Seperti yang saya sebut tadi, ada pelanggan, ada supplier, kemudian karyawan, dan masyarakat juga termasuk di pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan membantu mengidentifikasi kebutuhan, kemudian mengidentifikasi kekhawatiran, dan dampak potensial mereka terhadap kinerja perusahaan. Tinjauan strategis juga akan masuk ke dalam analisis tim auditor. Jadi, langkah ini melibatkan evaluasi keefektifan strategi organisasi atau strategi perusahaan atau strategi Lintang Medica saat ini. Nah, ini termasuk menilai keselarasan antara misi, visi, dan nilai organisasi dengan tujuan strategisnya. Selain itu, perusahaan juga memeriksa kinerja strategi mereka yang ada dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Setelah semua komponen ini dianalisis secara menyeluruh, perusahaan dapat memperoleh wawasan berharga untuk menyempurnakan proses manajemen strategis dan untuk membuat keputusan yang tepat untuk masa depan Lintang Medica. Bagaimana? Yaitu dengan disampaikannya temuan dan rekomendasi kepada manajemen PT Lintang Medica. Nah, ini bertujuan untuk memberikan wawasan objektif dan memberikan saran yang dapat membantu perusahaan mengoptimalkan strategi dan kinerja bisnisnya. Oke, tentu saja. Jadi sebagai CEO ya, sangat penting untuk merangkul perubahan dan terus mengevaluasi praktek manajemen strategis. Jadi audit eksternal ini memberikan wawasan yang sangat berharga ya, dan dia itu sangat membantu untuk mengidentifikasi kelemahan dalam organisasi. Jadi kita tuh bisa selalu memprioritaskan kebutuhan pelanggan. Kita harus menginvestasikan karyawan dan tetap terdepan dalam tren industri. Nah, jadi kesuksesan adalah sebuah perjalanan dan peningkatan berkelanjutan adalah kunci pertumbuhan yang berkelanjutan.